Saudara-saudari sekasih, mulai malam ini kita memasuki hari suci. Inilah pusat dan puncak perayaan Pekan Suci. Perayaan Kamis Putih yang akan dilaksanakan pada malam hari ini merupakan bentuk asli hari suci. Pada malam hari ini kita akan merenungkan secara khusus saat perayaan Ekaristi untuk pertama kalinya hadir dalam tradisi hidup Kristiani. Yesus mengundang para rasulnya untuk mengadakan perjamuan bersama untuk merenungkan pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Sekaligus Yesus menetapkan Ekaristi sebagai bagian dari rencana karya penyelamatan Allah menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Perayaan Ekaristi pada malam hari ini akan terbagi dalam 3 bagian besar. Perayaan Ekaristi untuk mengenangkan penetapan Ekaristi oleh Tuhan Yesus ketika Dia melaksanakan perjamuan malam terakhir bersama para muridnya. Upacara pembasuhan kaki untuk sebagai tanda keikutsertaan kita dalam pelayanan penuh bagi sesama kita, seperti yang telah diteladankan Yesus Kristus ketika membasuh kaki para muridnya. Penghormatan kepada sakramen Maha Kudus yang merupakan wujud keterlibatan dan solidaritas kita untuk berjaga bersama Tuhan Yesus dalam saat-saat akhir hidupnya. Marilah kita memohon anugerah Allah agar perayaan pada malam ini sungguh berbuah rahmat berlimpah bagi kita semua. Semoga perayaan ini dapat mengangkat kita kepada semangat untuk rela berbagi dan saling melayani dalam hidup setiap hari. Untuk itu, kita hening sejenak dalam batin kita masing-masing. Kristus
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, kita semua berkumpul di rumah Tuhan ini merasa seperti para rasul yang terakhir kalinya makan bersama Yesus sebagai yang terdekat. Kita merayakan perjamuan Tuhan sebagai pelaksanaan kehendak-Nya yang terakhir. Ini bukanlah suatu tugas yang menyedihkan, melainkan suatu perjamuan yang menggembirakan, karena merupakan ungkapan cinta kasih yang luhur. Roti yang satu dan piala yang satu mempersatukan kita dalam cinta kasih-Nya. Kita mengenangkan malam saat Yesus menyerahkan dirinya untuk wafat di salib. Malam ini merupakan malam yang penuh rahmat, karena pada malam ini pula kita mengenangkan lahirnya Ekaristi yang menjadi sumber pusat dan puncak hidup gereja. Sekaligus juga pada malam ini kita mengenangkan rahmat imamat yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus sebagai wujud konkret pelayanan yang penuh kasih, sebagaimana yang telah diteladankannya sendiri. Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan perayaan kekenangan ini, hendaklah kita menyadari ketidaklayakan kita akibat kekurangan, kesalahan, dan ketidakmampuan untuk senantiasa setia kepada perintah Allah. Ketidaksetiaan kita terungkap dari sikap kita yang seringkali tidak menunjukkan cinta kepada sesama. Untuk itu mari kita mohon ampun kepada Bapa di surga dan berjanji di hadapan-Nya untuk tidak berbuat dosa lagi. Saya mengaku kepada Allah bahwa saya berdosa dengan perbuatan yang baik. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maria, kepada Maria dan Roh Kudus, dan kepada Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kami merayakan perjamuan kudus. Perjamuan cinta kasih ini dianugerahkan Kristus kepada gerejanya sebagai korban baru sepanjang masa. Pada malam ia menyerahkan dirinya, kami mohon semoga kami Engkau perkenankan menimba cinta kasih dan hidup melimpah dari misteri agung ini. Demi Yesus Putramu Tuhan kami yang berkuasa bersama Allah dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Aturan perjamuan Paskah. Bacaan dari kitab Keluaran. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tetap anak domba itu, kamu buat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dikumpulkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dimakan mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Dan beginilah kamu makannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua anak di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jika tidak, akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun kamu harus merayakan sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah syukur ini pada
Sungguh berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku adat dari sayangmu, Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar hajaku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Setiap kali saudara makan roti ini dan minum dari piala ini, saudara bertanda wafat Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat Korintus. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memperingatkan kematian Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu.
Sementara hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya yang telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia sang mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu mengikatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang Kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Kalau begitu Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu juga sudah bersih, namun tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah itu Ia membasuh kaki mereka. Ia mengenai ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama, seperti yang Kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernah ada yang membuat survei di dalam gereja Katolik, secara khusus survei tentang perayaan Ekaristi. Ada pertanyaan yang ditujukan kepada umat dan juga kepada pastor, yaitu bagian mana dalam perayaan Ekaristi yang tidak begitu disukai oleh umat maupun juga oleh pastor. Kita tahu bahwa perayaan Ekaristi kita itu mulai dari peranakan masuk, lalu pembuka, sampai perayaan peranakan keluar, lalu penutup. Lalu ada pertanyaan survei, bagian mana dalam perayaan Ekaristi itu yang tidak begitu disukai oleh umat dan juga oleh pastor. Dan ternyata hampir semua umat dan hampir semua pastor menjawab hal yang sama, jawaban yang sama, yaitu bagian apa yang kita tidak terlalu sukai dalam perayaan Ekaristi. Ya, ada yang menjawab homili, khotbah, dan memang itu jawaban dari survei itu. Suka tidak suka bahwa dalam gereja kita homili itu paling kurang diminati. Pastor juga demikian. Pastor kalau disuruh berhomili itu kurang begitu pandai, tahu isi kitab suci, tapi kurang begitu pandai membawakan. Misalnya ada yang ketika berhomili atau berkhotbah duduk terus, tidak lihat umat,
saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pas lihat umat sudah pulang semua. Kurang begitu menarik. Begitu juga dari sisi umat. Biasa, apalagi kalau di kota-kota itu kadang pilih-pilih gereja karena berdekatan, ya, berdekatan. Gereja-gereja berdekatan, sehingga kadang itu pilih-pilih, ya. Cari gereja yang pastornya itu khotbahnya menarik, atau gereja yang pastornya khotbahnya tidak lama. Banyak juga pastor kami, ya, yang saking semangatnya memilih, ya, tidak lihat waktu, kadang sampai setengah jam, bahkan ada yang sampai 1 jam. Umat itu sudah luar saya berapa peristiwa itu di tempat duduk. Nah, pertanyaan kepada kita, kalau khotbah pastor pemilu tidak begitu menarik, lalu apakah ekaristi menjadi tidak menarik? Maka saya akan bertanya kepada kita, apakah ekaristi itu yang menjadikannya sebagai sebuah perayaan itu, apakah yang menentukan itu homilinya? Apakah homili itu menjadi bagian yang paling penting dari ekaristi? Tidak juga. Apakah homili menjadi sesuatu yang paling utama dalam perayaan ekaristi? Tidak juga. Ya atau tidak? Tidak. Ya atau tidak? Tidak. Lalu apa yang menjadi bagian penting dari sebuah perayaan ekaristi? Karena ada liturgi pembuka, ada liturgi sabda, ada liturgi ekaristi, ada liturgi penutup. Homili tadi di bagian liturgi sabda, kan? Bacaan pertama, masuk tanggapan, bacaan kedua, kalau perayaan ekaristi, kalau baik pengantar Injil, lalu homili. Bagian apa yang menjadi puncak dalam perayaan ekaristi? Yang menjadi inti, yang menjadi terpenting dalam perayaan ekaristi? Itu ekaristi. Ketika kita mulai dengan membawa persembahan roti anggur, lalu kemudian kita mendoakan doa syukur agung, ada konsekrasi, roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan. Itulah yang menjadi inti puncak hidup iman kita sebagai umat Kristian. Dan hari ini seluruh gereja kita merayakan penetapan ekaristi sebagai puncak hidup iman kita para pengikut Kristus secara khusus di dalam gereja. Hari ini dalam perayaan Pekan Suci dan dalam perayaan Trihari Suci, Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita, yang Dia mulai dengan memasuki kota Yerusalem pada perayaan Minggu Palma yang lalu, kemarin hari Minggu, dan hari ini Dia mengadakan perpisahan dengan para muridnya dengan mengadakan perjamuan malam terakhir. Dan kata-kata Tuhan Yesus pada perjamuan malam terakhir adalah, lakukanlah ini sebagai kenangan akan. Ketika kita pergi meninggalkan teman kita, ada acara perpisahan pastor misalnya, ya, suster, frater. Kita punya kebiasaan kalau ada pastor, frater, suster yang pindah, itu kita buat upacara, acara-acara perpisahan, ya, kita makan bersama dan seterusnya. Lalu kadang kita memberikan kenang-kenangan. Tuhan Yesus juga ketika Dia merayakan perjamuan malam terakhir dengan para muridnya, perpisahan dengan para muridnya sebelum Dia melaksanakan karya keselamatannya untuk kita secara wafat dan kebangkitannya, Dia juga memberikan kenang-kenangan kepada kita para muridnya. Apa kenang-kenangan Tuhan Yesus? Biasa itu ada nenek-nenek kita kalau mau meninggal, biasanya kasih kenang-kenangan kepada anaknya misalnya. Kalau dia punya ilmu, biasanya kasih anak,
Ada? Kuman terakhir kan. Ada juga yang anaknya belum dikasih dan diterima. Nah, Tuhan Yesus tidak memberikan ilmu-ilmu seperti itu kepada para murid dan para rasul. Dia tidak memberikan kepada para rasul ilmu menggantangkan roti seperti yang dia sudah buat. Dia tidak memberikan kepada para rasul ilmu menyembuhkan orang sakit seperti yang dia sudah buat. Dia tidak memberikan kepada para rasul ilmu menghidupkan orang mati seperti yang dia sudah buat. Tapi apa yang diberikan Tuhan Yesus sebagai kenang-kenangan kepada para muridnya? Apa? Ekaristi. Itu yang Tuhan Yesus berikan kepada para muridnya, kepada kita sampai saat ini. Ekaristi. Ekaristi adalah warisan yang paling tua dalam hidup iman Kristen. Bukan kitab suci. Kitab suci itu baru tertulis pada abad-abad kesekian. Namun yang paling tua, yang paling duluan, yang paling pertama diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah perayaan Ekaristi. Dan kalau kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul ayat 2, mungkin bab 2, mungkin bab 1, bab 2, ada kisah tentang cara hidup jemaat perdana. Silakan kita baca bagaimana jemaat perdana, para rasul dan pengikut-pengikutnya berkumpul. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul sehati dan sejiwa sambil berdoa dan memecah-mecah roti. Silakan dibaca dalam Kisah Para Rasul. Yang para murid lakukan ketika mereka berkumpul pada saat itu adalah berdoa dan memecah-mecah roti. Bahwa Ekaristi diingat oleh para murid ketika berjamuan malam terakhir. Tuhan Yesus berpesan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Maka para murid mengulang-ulang Ekaristi. Begitu juga dalam bacaan kedua tadi. Kalau kita melihat bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, Rasul Paulus mengingatkan kepada umat di Korintus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, perbuatlah ini sebagai kenangan akan aku. Demikian juga dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan bagi. Rasul Paulus mengingatkan kepada umat di Korintus bahwa Ekaristi harus selalu dilakukan, dan ini dilakukan oleh para rasul terus-menerus sepanjang sejarah gereja sampai kepada kita saat ini. Kita merayakan Ekaristi sebagai puncak hidup iman kita, sebagai kekuatan kita, sebagai hadiah yang Tuhan Yesus berikan kepada gereja. Maka saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang harus kita syukuri, bersyukurlah bahwa di dalam gereja kita merayakan Ekaristi. Bersyukurlah bahwa kita merayakan Ekaristi, kita merayakan Tuhan yang menyertai kita sampai akhir zaman, sebagaimana yang Dia katakan ketika Dia berangkat ke surga, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Bagaimana cara Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman? Apa tandanya? Apa buktinya? Kita mengalami menerima Tuhan dalam Ekaristi. Ekaristi terus kita lakukan sampai saat ini. Dan hari ini kita merayakan, bahasa sederhananya, ulang tahunnya perayaan Ekaristi, penetapan Ekaristi, yaitu perjamuan malam terakhir yang kita rayakan pada malam ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, bersyukurlah kita punya Ekaristi. Simpelnya lagi, cintailah Ekaristi. Sederhananya lagi, rajinlah mengikuti Ekaristi. Kita mengusahakan agar setiap bulan kita boleh merayakan Ekaristi, paroki masing-masing. Meskipun imam hanya satu, namun kita berusaha supaya kita boleh sering merayakan Ekaristi. Dalam Ekaristi perayaan-perayaan khusus, peringatan-peringatan
bukaan atau syukuran-syukuran, kita juga merayakan Ekaristi. Maka ketika kita merayakan Ekaristi, kita bersyukurinya dan kita berusaha untuk menghadiri perayaan Ekaristi. Meskipun khotbahnya pastor kurang bagus, bukan itu intinya. Intinya adalah kita menerima Tuhan yang menguatkan kita, yaitu Ekaristi. Tubuhnya kita terima, Tuhan Yesus sendiri kita terima. Luar biasa, Ekaristi kita menerima Tuhan Yesus secara langsung, secara nyata, tubuh dan darah. Di bangku kita ada Ekaristi harian atau misa harian. Namun yang ikut misa harian hanya beberapa saja. Misa harian di paroki itu jam 6 pagi setiap hari, kalau pastor tidak capek, kurang lebih begitu. Senin Selasa itu di Flameran, lalu Rabu Kamis di Susteran, lalu Jumat Sabtu di gereja, tapi karena hanya beberapa saja yang ikut, suster frater dan beberapa bapak ibu, kita buat di kapel di pastoran. Setiap hari kita upayakan kita merayakan Ekaristi. Kecuali kalau pastor ada tugas luar atau kalau kurang kepadan dan capek dan seterusnya, kita berusaha untuk setiap saat merayakan Ekaristi, menghadirkan Tuhan Yesus, di mana Dia pesankan kepada para muridnya, lakukanlah ini untuk mengenangkan. Maka semoga kita semakin mencintai Ekaristi. Hadirlah dalam perayaan-perayaan Ekaristi. Dimanapun kita berada, Ekaristi sama. Yang membedakan itu hanya siapa yang merayakan, tapi bukan siapanya. Karena ketika imam merayakan, dia tidak bertindak sebagai pribadi, tapi dia bertindak sebagai Kristus. Jadi bukan soal siapa pastornya yang memimpin, tapi bahwa kita merayakan Ekaristi di sana. Maka saudara-saudara yang terkasih, semoga perayaan ini kita rayakan untuk mengenangkan Tuhan yang memberikan dirinya pada perjamuan malam terakhir. Dan kita secara khusus, di mana Tuhan memberikan Ekaristi dalam hidup kita, kita semakin mencintai Ekaristi. Kita hadir dalam perayaan-perayaan Ekaristi. Kita sungguh merasakan Ekaristi yang menguatkan kita. Saya sedikit tersentuh ketika COVID yang lalu kemudian ada umat kita yang meninggal, lalu saya merayakan Ekaristi pada malam ketiganya. Namun saya tidak memberikan penghuni kepada umat, karena waktu itu kita masih social distancing, masih jaga jarak, masih pakai masker, ya. Lalu tidak boleh ada sentuhan-sentuhan, jadi penghuni saya tidak berikan kepada umat. Dan beberapa waktu lamanya kita tidak merayakan Ekaristi. Lalu ada umat yang mengatakan, "Aduh pastor, kami di PHP, ya. Kami kira kami mau terima penghuni, ternyata tidak." Artinya umat merindukan Ekaristi. Kita semua merindukan Ekaristi. Kita ingin menyambut Tuhan. Maka mari kita senantiasa munculkan kerinduan kita untuk menyambut Tuhan dalam Ekaristi, dalam hidup iman kita. Ketika ada rasa malas untuk merayakan Ekaristi, datang ke gereja, lawan itu kita rindu menerima Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudara yang terkasih, sambil kita memulai pengorbanan Tuhan yang Dia mulai dengan merayakan perjamuan malam terakhir bersama para muridnya, mari kita bersyukuri Tuhan yang selalu mengasihi kita. Secara khusus Dia berikan dirinya hadir untuk kita menerima Dia dalam perayaan Ekaristi. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan memasuki upacara pembasuhan kaki. Upacara ini menjadi kenangan peristiwa Yesus membasuh kaki para murid pada perjamuan Paskah bersama. Melalui upacara ini, kita para pengikutnya diajak untuk senantiasa mewujudkan nilai pelayanan kepada sesama dalam hidup setiap hari.
sebagaimana telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri dengan melayani murid-muridnya. Sekaligus kita diajak untuk mewujudkan semangat yang penuh kerendahan hati saling melayani sebagaimana teladan Yesus kepada para murid-Nya. Sang Hamba rendah